Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi kami juga akan menyuguhkan informasi artis Catherine Wilson yang terjerat narkoba jalani proses asesmen di Lemdikpol Pasar Jumat Jakarta. Berita dari mancanegara dan dunia olahraga akan kami hadirkan di Ayus Malam. Bersama saya Aprilia Putri, inilah Ayus Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam ini dari pemirsa. Polisi menggerebek sejumlah warung remang-remang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warung-warung tersebut diduga membuka layanan prostitusi dan pesta miras saat pandemi COVID-19. Aparat Samapta Polda Kalimantan Tengah menggerebek sejumlah warung remang-remang yang ada di Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warung ini diduga menjalankan praktik prostitusi dan juga pesta miras saat pandemi COVID-19. Petugas pun menangkap 12 pria dan wanita pekerja seks komersial. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa tempat ini dijadikan ajang prostitusi. Makanya kita lakukan penertiban, terus kita lakukan penertiban mulai 1 minggu yang lalu sampai sekarang. Belasan pria dan wanita yang terjaring kemudian dibawa petugas ke kantor Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah untuk didata dan diperiksa. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sebuah rumah dan 3 kios di Temanggung, Jawa Tengah ludes terbakar Kamis dini hari. Diduga api berasal dari korsleting listrik sebuah kios telepon seluler. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah rumah warga dan 3 kios di Desa Demangan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah, Kamis dini hari. Banyaknya tabung gas di salah satu kios membuat api merambat hingga merobohkan bangunan yang terbakar. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di kios telepon seluler. Korsleting atau hubungan arus pendek listrik dari kios konter HP, karena dia ngambil listrik dari rumah yang cukup jaraknya kurang lebih ada 25 meter, sehingga beban untuk di kantor HP itu sangat kurang, sehingga terjadi konsleting arus listrik sehingga mengakibatkan kebakaran di. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Seorang aparatur sipil negara, pengendara mobil menolak untuk ditilang serta membuang kertas tilang yang diberikan oleh petugas. ASN itu terjaring razia operasi Patu Jaya 2020 di jalur bus Transjakarta di Jalan Maijen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur. Satu ke Pengadilan Jakarta Timur. Bapak ambil aja SIM saya dulu, Bapak ambil. Hah? SIM ambil aja SIM. Ini udah pegang. Udah, pegang. nggak usah. Pegang. Udah pegang. Ya udah terserah. Seorang aparatur sipil negara menolak ditilang dengan membuang surat tilang yang diberikan petugas. ASN dari salah satu kementerian ini melanggar aturan lalu lintas karena masuk jalur Transjakarta. Tak hanya kendaraan roda 4, di hari pertama operasi Patu Jaya ini, petugas memberhentikan pengendara motor yang nekat masuk jalur Transjakarta. Dalam waktu 30 menit, petugas menilang sekitar 40 kendaraan yang melanggar masuk jalur Transjakarta di kawasan Jalan Maijen Sutoyo ini. Kalau penolakan dari pelanggar tidak mau ditilang itu hal yang biasa. Namun demikian tadi ada pelanggar, dia tidak menyebutkan alasannya, hanya tidak bersedia ditilang, itu saja. Sampai akhirnya kertas birunya dibuang, Pak. Betul, lembar birunya dibuang, tidak terima ditilang, tapi tetap lembar birunya kita amankan. Nanti bila yang bersangkutan ingin mencari barang bukti yang diamankan oleh kita, bisa datang ke Satlantas Jakarta Timur di Bonanas. Tak hanya di Jalan Maijen Sutoyo, petugas kepolisian juga menindak pengendara yang memasuki jalur Transjakarta di Jalan Bekasi Barat, Jakarta Timur. Operasi Patu Jaya ini akan dilakukan selama 2 pekan atau hingga 5 Agustus 2020. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arah di jalur Transjakarta Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur demi menghindari razia polisi. 45 pengendara terjaring razia dalam waktu kurang dari 10 menit. Sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arah di jalur Transjakarta Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur demi menghindari razia polisi. Namun pengendara ini akhirnya tetap terjaring razia oleh petugas yang telah menunggu di arah sebaliknya. Tidak jarang polisi harus kejar-kejaran dengan pengendara yang berusaha kabur. Para pengendara yang melanggar dalam operasi Patu Jaya kali ini cukup banyak. Dalam waktu kurang dari 10 menit, polisi menilang 45 pelanggar. Bentuk pelanggaran bervariasi mulai dari tidak menggunakan helm hingga masuk jalur Transjakarta. Yang di jalur busway ini kurang lebih 45 pelanggaran karena sistemnya itu mobile. Jadi sebentar geser. Di sini didominasi sama roda 2 ya. Kebanyakan dia beralasan buru-buru, jadi ngejar waktu. Para pelanggar yang ditilang nantinya akan membayar denda melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang anggota PPSU menjadi korban tabrak lari di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar pelaku bertanggung jawab dan menyerahkan diri ke pihak berwajib. Isak tangis putri almarhum Taka, anggota PPSU korban tabrak lari di Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara pecah saat mobil jenazah tiba di rumah duka pada Kamis siang. Korban meninggal dunia di usia yang ke-43 tahun dan meninggalkan 2 orang anaknya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut melayat ke rumah duka dan ikut menyolatkan jenazah. Gubernur meminta agar pengendara yang menabrak korban bertanggung jawab dan menyerahkan diri ke kepolisian. Yang tadi pagi wafat korban kecelakaan tabrak. Sejauh ini informasinya adalah tabrak lari, prosesnya sedang investigasi dan saya minta kepada pelaku untuk ambil sikap bertanggung jawab. Jangan pengecut, nabrak dan meninggalkan. Jenazah korban dimakamkan di Indramayu, Jawa Barat, kampung halaman korban. Peristiwa tabrak lari terhadap anggota PPSU merupakan yang ketiga kalinya terjadi di wilayah Kelapa Gading dan untuk pertama kalinya sebabkan korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan 3 tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya. 1 diantaranya adalah Direktur Utama PT Waskita Beton Prikes Jarod Subana. Jarod Subana ditetapkan tersangka dalam jabatannya sebagai mantan Kepala Bagian Pengendalian Divisi 3 PT Waskita Karya kurun waktu 2009-2015. Adapun tersangka lainnya adalah Desi Aryanu selaku mantan Kepala Divisi 3 dan Fakih Usman, mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian Divisi 3 di PT Waskita Karya periode 2009-2015. Total 5 tersangka akan ditahan hingga 11 Agustus 2020 di rutan yang berbeda-beda. Perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek fiktif di tubuh BUMN PT Waskita Karya berawal dari kontrak kerja fiktif pada 14 proyek pekerjaan. KPK mencatat kerugian negara sebesar 202 miliar rupiah akibat kasus ini. KPK akan menyampaikan perkembangan hasil penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi dengan modus proyek fiktif yang terjadi dalam waktu periode 2009-2015 di Divisi 2 PT Waskita Karya Persero. Dan akibat
tindak pidana korupsi dengan modus operandi pekerjaan fiktif itu telah merugikan keuangan negara kurang lebih 202 miliar. Artis Catherine Wilson menjalani proses asesmen di Lemdikpol Pasar Jumat, Jakarta. Sesaat lagi di iNews Malam.